Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Kali ini kita akan membahas materi baru. Yang pertama adalah proyek 1, keahlian teknologi sehari-hari. Sistem informasi. Sistem informasi. Sistem informasi atau operating system atau OS. Kegunaannya seperti ini. Sistem bagi menjadi 3, ada perangkat keras, kemudian dan aplikasi. Perangkat keras ada mouse, keyboard, monitor, dan aplikasi ada pengolahan kata dan remban web. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolah kata dan remban web. Macam-macam sistem operasi. Macam sistem operasi komputer, yang utama ada Windows, ada Unix, ada Mac OS. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak menyukai Windows, tetapi semua mengakui luasnya penggunaan dalam aplikasi bisnis. Penemuan pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates atau Bill Gates. Sistem operasi Microsoft Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan rilis pada tanggal 20 November 1985. Sistem operasi Windows yang terbaru yang sudah rilis oleh perusahaan Windows adalah Windows 8, tapi kabarnya November 2020 Windows siap meluncurkan sistem operasi terbaru yaitu Windows 9 untuk menyempurnakan upgrade dari Windows 8. Cara menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer. Seperti ini, klik kanan pada ikon My Computer dan klik Properties. Seperti ada di gambar. Seperti ini. Kemudian pembaruan update. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen atau crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain. Security atau keamanan yang sebelumnya dapat bug atau celah yang dapat menjadikan dapat mudah disusupi oleh virus, trojan, ataupun malware yang berselip dengan tidak sengaja saat Anda berselancar di internet. Cara untuk mengupdate Windows. Klik kanan icon komputer, klik properties seperti ini. Kemudian permasalahan pembaruan atau update pada sistem operasi Windows. Kebanyakan orang yang hanya ingin memperbarui sistem operasi hanya dan menolak untuk pembaruan Microsoft Office. Diperlukan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendapatkan pembaruan pada sistem operasi Windows. Kemudian berhenti lunak aplikasi. Berhenti lunak aplikasi kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office. Dari Word, Excel, PowerPoint hingga Microsoft Access. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word, ketika 2 atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara seperti ini, quick review dan track change. Ya, ini track change. Pembaruan. Aplikasi juga dapat dibarui yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Tapi kebanyakan orang hanya mengandalkan pembaruan sistem operasinya saja untuk mengatasi masalah keamanan. Misalnya saja pembaruan dapat dilakukan pada aplikasi peranti lunak Microsoft Word dengan cara klik file, klik save, dan klik for update. Nah, seperti ini. Perlindungan atas kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan salah atau dicuri hacker. Melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberi otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar yang kerja tersebut. Cara melindungi dokumen dengan kata sandi. Klik menu File, terus pilih Info, klik Protect Document, dan pilih Insert dan Fit Password. Masukkan kata sandi, ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, dan pilih OK. Kemudian virus dan spyware.
Virus atau program komputer yang dapat mengandalkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Spyware atau software atau peran lunak yang dapat menginstal untuk sendiri dalam sistem komputer untuk curi data atau memantau pengguna komputer tersebut. Spyware berbeda dengan virus atau worm. Jika virus untuk merusak sistem, sedangkan spyware tidak merusak sistem. Hanya saja sering memakan bandwidth internet ketika seperti muncul pop-up dalam bentuk iklan. Tentu saja membuat koneksi internet kita melambat. Masalah dari keberadaan virus dan spyware pada penanti lunak. Virus dan spyware merupakan salah satu masalah yang serius. Tetapi spyware tidak bersifat bahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan menyebabkan komputer Anda menjadi tidak berguna lagi. Oleh karena itu, para hacker terus membuat virus agar menjadi terkenal ketika sejumlah besar komputer terinfeksi. Dan secara utama ditujukan pada sistem operasi Windows karena lebih banyak digunakan di kalangan masyarakat. Ancaman dan hoax. Suatu organisasi ternama terlalu berusaha keras untuk jaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Organisasi ternama pun tidak akan mengirimkan email yang berisi link kepada Anda untuk memperbarui sistem operasi dan Anda email seperti itu. Itu adalah hoax. Organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan operasi ataupun kata sandi Anda. Sebaliknya, Anda hanya meminta beberapa atau bertukar informasi melalui akun yang dengan cara mengunjungi situs web organisasi tersebut dan kemudian mengakses link yang sesuai dengan diri dalam situs web tersebut. Proteksi. Proteksi komersil, proteksi ada gratis. Antivirus dan spyware dipasang di komputer dengan tujuannya adalah untuk memproteksi melindungi komputer Anda dari serangan virus dan spyware, baik yang menyebar oleh jaringan dan tempat kerja di sekolah. Email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email mereka sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Implikasi di tempat kerja. Kemudian proyek 2, proyek web HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Contoh, saya membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial. Contoh berikutnya merupakan informasi mengenai Universitas Pisa, lokasinya dan jenis visa yang ditawarkan. Membuat dokumen front page. Yang pertama adalah memulai Microsoft front page. Seperti ini. Klik all, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office front page. Sudah. Klik start pada monitor. Seperti ini. Sudah. Yang tampilan utama Microsoft front page seperti ini. Kemudian ketik Universitas Pisa pada halaman tersebut, tekan tombol enter, lalu ketik untuk membuat kalimat lain di halaman web menggunakan pilihan poin 18 ukuran font dan menu drop down. Selanjutnya pilih format diikuti dengan sub perintah maka pilih enter. Kemudian pilih menu table, insert table. Seperti ini, table, insert to table. Kemudian kolom row dan kolom for seperti ini. Dan seperti ini, jadi seperti ini. Kemudian isilah data-data yang digunakan seperti ini. Terus pilih menu in charge, terus picture, klik art, pilih gambar untuk menyesuaikan tema enter. Seperti ini. Itu tambah pada monitor seperti ini. Ketik enter, kemudian klik way order from use. Ini from use, kemudian klik. Ketik enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian klik is the best pizza you ever test. The price are the great and fast delivery. Seperti ini. Ketik enter, kemudian pilih menu insert dan hyperlink. Hyperlink.
pilih email address, kemudian isi tag to display dengan contact use email address project dengan Universe Visa dan pilih OK. Seperti ini. Buatkan close up pada huruf U pada kata universitas, bisa kemudian pilih menu insert dan bookmark. Bookmark dengan nama beginning terus OK. Seperti ini beginning dan kemudian muncul bendera warna biru di dalam huruf U pada kata universitas bisa. Terus pilih menu insert hyperlink, kemudian pilih place in the document, isi tag to display dengan link to my school terus OK. Yang ke-20 pilih menu insert hyperlink, kemudian pilih exciting file to web page dan isi tag to display dengan link to my school seperti ini. Kemudian pilih menu insert hyperlink, kemudian pilih place the document dan isi tag to display dengan go to top of the page. Terus pilih beginning terus OK. Nah, tulisan warna biru pada elementor hasilnya seperti ini. Ketiga, klik preview untuk melihat elemen telah selesai. Ya. Kelemahan dan kekurangan front page. Kebanyakan orang merasa mudah membuat front page untuk membuat halaman web, tetapi front page harus membuat sebagai asumsi dan default dalam membuat sebuah halaman web. Ini akan menghasilkan file komputer yang panjang sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Kelemahan adalah kode HTML atau kode yang diproses oleh komputer atau browser internet yang dihasilkan tidak efisien, menggunakan sulit, dan komputer dan perangkat lunak harus didownload untuk mencari aplikasinya. Dengan front page lebih cepat, menghemat biaya pekerjaan karyawan. Dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.